Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran kewarganegaraan di perguruan tinggi dengan dosen pengampu Ibu Miss Arsyam SHMK. Anggota kelompok 1 yaitu Karina Katrunada, Tifa Kusnokatima, dan Nashwa Amirah. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu definisi pendidikan kewarganegaraan, yang kedua tujuan pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga landasan hukum pendidikan kewarganegaraan, dan yang keempat metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu definisi pendidikan kewarganegaraan. Menurut Norman Sumantri dalam dikti, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib nasional yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada jenjang pendidikan diploma maupun sarjana. Pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin, dan juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan. Berikutnya, pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Yang pertama, menurut J.J. Cogain, pembelajaran secara formal maupun informal yang berlangsung di keluarga, organisasi, keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media, dan lain sebagainya yang membantu membentuk totalitas warga negara. Berikutnya, menurut Mervyn Panjaitan, pendidikan kewarganegaraan adalah demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda agar dapat berpartisipasi dengan aktif menjadi warga negara yang demokratis. Berikutnya, menurut Ahmad Kosasi, pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran yang berupaya memanusiakan dan membudayakan serta memberdayakan manusia untuk menjadi warga negara yang baik berdasarkan konstitusional negara. Berikutnya, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensinya untuk menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka penerapan ilmu, profesi, dan keahliannya, serta berpartisipasi dalam kehidupan yang bermasyarakat dari komunitas setempat, bangsa, dan dunia. Yang kedua, membantu mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, demokratik, berkeadaban, bertanggung jawab, dan menggalang kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Berikutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Konsep pendidikan kewarganegaraan yang diajukan Center for Civic Education pada tahun 1999 dalam National Standard for Civic and Government. Tiga komponennya yaitu yang pertama civil knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan, yang kedua civic skills atau keterampilan kewarganegaraan, dan yang ketiga civic disposition atau karakter kewarganegaraan. Yang ketiga landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Adapun landasan hukum pendidikan kewarganegaraan yang pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua dan keempat, pasal 27, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Berikutnya ada TAP MPR nomor 2, garing MPR, garing 1999. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 12 tentang tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang keenam, Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006. Berikutnya metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya metode pembelajaran. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Terdapat 3 metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan andragogi. Yang kedua, student active learning. Yang ketiga, berbasis kearifan lokal. Yang pertama, pendekatan andragogi. Merupakan penggunaan pembelajaran berbasis andragogi dalam pendidikan kewarganegaraan perlu memerhatikan beberapa prinsip dan strategi. Strategi pembelajaran berbasis andragogi dapat ditempuh dengan penggunaan metode dan teknik pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran menurut Knowles tahun 2007 adalah cara pengorganisasian peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Terdapat beberapa konsep dalam pendekatan andragogi. Yang pertama, perubahan dari menggantungkan diri kepada orang lain menjadi kehidupan mandiri. Yang kedua, perubahan dari sikap dan perilaku pasif ke arah sikap dan perilaku aktif. Yang ketiga, perubahan dari sikap subjektif ke arah sikap objektif. Yang keempat, perubahan dari sikap dan perilaku menerima informasi ke arah sikap dan perilaku memberikan informasi. Yang kelima, perubahan dari tanggung jawab terbatas ke arah tanggung jawab lebih luas. Yang keenam, perubahan dari peminatan khusus ke arah peminatan beragam. Yang ketujuh, perubahan dari sikap mementingkan diri sendiri ke arah mementingkan orang lain. Yang kedelapan, perubahan dari identitas diri beragam ke arah integritas diri. Yang kesembilan, perubahan dari berpikir teknis ke arah berpikir prinsip. Yang kesepuluh, perubahan dari berpikir mendatar ke pandangan mendalam. Yang ke-11, perubahan dari sikap emosional ke sikap rasional. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu student active learning, yaitu penyampaian materi tidak lagi dipusatkan pada dosen ke mahasiswa. Penyampaian bersifat satu arah, mendekati konsep transfer ilmu semata, akan tetapi model pembelajaran yang dijadikan acuan lebih menitik beratkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar dalam rangka mencari penyelesaian masalah melalui berpartisipasi aktif saat terjadinya proses di dalam kelas, sehingga transfer nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dipandang dari segi konseptual semata, tetapi lebih jauh dari itu. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal terdiri dari 2 kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal. Wisdom atau kearifan lokal memiliki arti yang sama dengan kebijaksanaan, sedangkan lokal memiliki arti setempat. Secara umum, lokal wisdom atau kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dikutip dari Sartini tahun 2004. Pendidikan berbasis kearifan lokal dapat dikatakan sebagai model pendidikan yang memiliki relevansi tinggi bagi pengembangan kecakapan hidup dengan bertumpu pada pemberdayaan, keterampilan, dan potensi lokal di daerah masing-masing. Selanjutnya, menurut Dick and Carey pada 1978, ada 5 komponen utama dalam strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, kegiatan pra-pembelajaran. Yang kedua, penyajian informasi. Yang ketiga, partisipasi siswa. Yang keempat, ujian. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Baik, sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator.
Baik, sekian presentasi kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.